يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب هيئ لنا من
Setiap kita sampai di bulan Rabiul Awal, kita diingatkan dengan peristiwa besar, yaitu kelahiran daripada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada tanggal 12 Rabiul Awal 14 abad yang lalu. Dan kita juga diingatkan dengan kita punya guru di tanggal 10 Rabiul Awal, Al-Maghfurlah Abuya Al-Walid Ayahanda Syekh Yazid Nurul Anwar berpulang ke rahmatullah pada 5 tahun yang lalu, sehingga ya tidak terasa, rasanya baru kemarin dan sekarang sudah 5 tahun meninggalkan kita. Mudah-mudahan guru kita dan seluruh guru-guru kita lainnya yang telah mendahului kita, Allah angkat dan muliakan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadhil jannah. Dan nanti di akhir sebelum kita tutup, kita zikir sejenak ya buat guru kita. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang beberapa sunnah-sunnah wudu. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Wa 'an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, dan dari Abi Hurairah semoga beridhoi oleh Allah daripadanya berkata ia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi. Tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah. Di dalam memahami hadis ini, para ulama ikhtilaf berbeda pendapat. Dalam mazhab Al-Hadawiyah menyebutkan hal ini menunjukkan annaha fardun 'ala dzakir. Jadi membaca basmalah, membaca bismillahirrahmanirrahim menjadi fardu atau rukun. Sehingga ketika wudu tanpa membaca basmalah, wudunya tidak sah. Kemudian pendapat yang berikutnya, dalam pendapatnya Al-Imam Ahmad bin Hanbal dan mazhab Az-Zahiriyah, beliau mengatakan bahwa hukumnya menjadi wajib kecuali bagi orang yang lupa, bal wa 'alan nasi. Kalau lupa tidak menjadi masalah. Jadi kecuali dia lupa, namanya juga lupa. Tapi dalam pendapat di antaranya mazhab kita, ulama-ulama Syafi'i, ulama-ulama Hanafi, annaha sunnatun, hukumnya sunnah. Jadi kalau nanti dia tidak membaca basmalah, maka tidak menjadi masalah dalam mazhab kita, dalam mazhab Syafi'i, bahwasanya membaca bismillah hukumnya sunnah. Wa an Talhah bin Musarraf an abihi, dari bapaknya, an jaddihi, dari kakeknya, qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku melihat akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yufassilu bainal madmadah wal istinsyaq. Bagaimana status hukumnya al-madmadah, berkumur-kumur, dan juga istinsyaq. Sedangkan kata Talha, aku melihat Rasulullah SAW
dipisah. Ya, maka dalam pendapat mayoritas ulama, al-madmadah wal istinsyaq, berkumur dan juga memasukkan air ke dalam hidung, ya, hendaknya dipisah. Hendaknya apa? Ya, dipisah. Wa an Ali radhiyallahu anhu, dan dari Sayyidina Ali semoga meridai oleh Allah daripadanya, fi sifatil wudu, tentang sifat wudu. Thumma tamadmada wastanthara thalathan. Kemudian ya, berkumur, kemudian wastansyara thalathan, kemudian menghembuskannya 3 kali. Jadi bukan hanya ya berkumur, tapi juga nggak ditelan begitu. Begitu juga ketika ya, menghirup atau menyedot air ke dalam hidung, itu juga hendaknya dihembuskan. Nah, dalam hal ini para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 2 pendapat. Yang pertama, dalam mazhab al-Hadawiyah, jadi airnya digabung, berkumur dan juga istinsyaq. Sedangkan pendapat mayoritas ya, sebagaimana hadis yang pertama tadi, hukumnya tidak digabung. Jadi berkumur dulu, kemudian apa? Istinsyaq. Nah, sekarang yang jadi masalah adalah bagaimana kalau orang mereka berkumur kemudian istinsyaqnya melalui alat seperti gayung. Nah, itu kira-kira hukumnya boleh enggak? Maka ada 2 cara. Yang pertama, ketika seseorang mengambil gayung, ya, maka 1 gayung itu digunakan untuk 3 kali berkumur dan juga istinsyaq, dengan catatan airnya diletakkan di tangan dulu. Ya, jadi airnya dipindahin kemana? Ke tangan. Bisa kita ngambil air, kemudian kita simpan di tangan, ya, baru kita kumur-kumur, ambil lagi, kemudian atau ambil yang banyak, kita tuangin sedikit-sedikit, ya, sedikit. Kenapa demikian para jemaah sekalian? Sebab ya, air yang sudah digunakan untuk berwudu, maka air tersebut menjadi mustakmal. Nah, ini juga ada pengertian yang kurang tepat ya. Umpamanya begini, kita habis ngambil air nih, kemudian air itu sudah terkena tangan. Wah, ini air ini jangan dipakai lagi nih. Kenapa? Ini air udah mustakmal. Padahal tidak demikian. Air tersebut menjadi mustakmal bukan hanya sudah tersentuh, tapi sudah diniatin dipakai buat wudu. Kalau kesentuh tangan, bahkan dikubur-kubur, selama tidak berubah warnanya, tidak berubah sifatnya, ya, tidak berubah baunya masih sama, ya. Kemudian ya, warnanya masih sama, ya, maka air tersebut belum dianggap mustakmal. Ya, jadi kalau sudah diniatin wudu, udah kepake buat wudu, maka menjadi apa? Mustakmal. Itulah kenapa air yang jatuh dari bekas wudu, kemudian di bawahnya ada ember, itu menjadi mustakmal. Kenapa? Udah dipakai, kemudian turun ke bawah. Begitu juga air yang tadi pakai ciduk, udah dipakai buat apa tuh? Ya, udah dipakai buat kumur-kumur, maka seyogianya tidak dipakai lagi. Kenapa? Ini air udah mustakmal. Nah, makanya bagusnya dipisah. Bagusnya apa? Tuang dulu ke tangan, kumur, tuang lagi ke tangan, kumur, ya. Terus tuang lagi ke tangan, apa? Istinsyaq.
ambil gayung, kita berkumur satu, ya. Pengen dapat 3 kali. Satu, ambil lagi gayung, kita berkumur lagi, ya, 2. Ambil lagi air di gayung, kemudian kita berkumur lagi di 3. Jadi satu gayung, satu apa? Satu kumuran, gitu ya. Sehingga nanti tidak apa? Ya, tidak tercampur. Wa an Anas, dan dari Anas radhiyallahu anhu, semoga meridai oleh Allah daripadanya, qala ra'a Nabi sallallahu alaihi wasallam, melihat oleh Nabi rajulan, akan seseorang, wa fi qadamihi, dan di bagian kakinya, mithlu as-safar, ada sebesar kuku, lam yusibu al-ma'u, yang belum terkena air. Nah, jadi ada orang, ya, seseorang, kemudian dia wudu. Setelah selesai wudu, Nabi melihat, wah, di kakinya masih ada bagian yang belum basah. Faqala, kemudian Nabi memanggil, dan Nabi pun berkata, irji', kembalilah olehmu, fa ahsin wudu'aka, maka perbaguslah wudu'mu. Perbaguslah apa? Perbaguslah ya, wudu. Jadi diminta diperbagus untuk apa? Ya, wudu. Jadi kalau kalau ada bagian yang belum, ya itu disempurnakan. Makanya ada beberapa bagian-bagian yang seringkali, ya, orang kurang teliti. Ketika membasuh wajah bagian bawah rahan, bagian bawah apa? Rahan. Depannya doang, bagian rahannya enggak. Bagaimana kalau ada janggutnya sunnah, janggutnya sunnah digini ya, biar supaya basah. Tapi enggak juga enggak apa-apa. Yang penting bagian wajahnya yang dirahan ini apa? Kena. Kemudian yang kedua, bagian siku belakang tangan nih, yang ini kan nggak kelihatan ya. Nah, ini kadang-kadang, ya, kalau orang-orang teliti suka kelewat karena dia hanya melihat bagian yang mana nih, bagian yang depan. Ternyata bagian yang belakang itu belum apa, belum kena karena nggak terlihat. Hati-hati juga. Atau juga belum masuk ke sela-sela jaring nih, ya. Ada gini ya. Padahal sela-sela jari apa? Ya, itu sunahnya dibasahkan biar supaya masuk. Kemudian yang berikutnya, untuk bagian kaki di bagian tumit belakang. Kadang orang wudu, ya, cuma ngelihat yang bagian depannya, yang bagian belakangnya apa? Ya, kelewat. Yang bagian belakangnya kelewat. Nanti yang bagian belakangnya ini apa ini? Ya, diperhatiin ya. Bagian jari-jarinya juga digosok. Iya, digosok-gosok. Kenapa demikian? Sebab para jamaah sekalian, syarat ya kita salat menjadi sah, ya, adalah harus suci. Harus apa? Suci. Dengan apa kita suci? Ya, hadas besar dengan mandi, hadas kecil dengan apa? Ya, dengan wudu. Makanya ketika orang yang wudu tergesa-gesa, gitu ya, dikhawatirkan ada bagian yang terlewat. Ya, tapi juga bukan berarti lu wudu lama banget tuh, sampai 15 menit. Ya, tapi juga jangan juga boros air, jangan juga boros apa? Boros air ya. Ya, jadi Nabi itu kalau wudu itu diumpamakan dengan satu botol air mineral ini, ya, ini cukup. Satu botol air mineralnya apa? Cukup gak? Cukup, bahkan bisa lebih. Artinya ini menandakan bahwa Nabi pun tidak boros apa? Boros air, begitu. Tinggal nanti bagaimana kita lebih teliti. Ya, biar katanya ngabisin air juga, kalau kagak teliti malah tetap aja bagian belakang mah kagak kebasuh. Ya, bagian tumit kagak apa? Kagak basuh. Kan kadang-kadang
tidak sah, kan sayang. Ya, apalagi sholatnya seperti hanya di bulan suci Ramadan. Sekali wudhu buat sholat isya, tambah lagi sholat tarawih 20 rakaat, tambah lagi witir 3 rakaat. Itu kan lama tuh. 1 jam bahkan 1,5 jam kita sholat. Gara-gara ya ada hal-hal yang kita sepelekan, wudhu kita menjadi kurang sempurna, dikhawatirkan wudhunya tidak sah. Sholat yang kita kerjakan 4 rakaat ditambah 4 ditambah 3 27 rakaat menjadi sia-sia, menjadi sia-sia. Wa anhu, dan daripadanya qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawadda bil muddi wa yaktasilu bis sa'. Nabi kalau wudu dengan ukuran 1 mud. 1 apa? 1 mud. 1 mud itu kurang lebih 3/4 liter. Ya, setengah liter lebih. Ya, kurang lebih 1 inilah, ya, 1 botol atau lebih dikit. Nabi wudu cukup dengan menggunakan air 1 botol air mineral. Ya, cukup kan? Cukup. Waya ketasilu bisa, sedangkan Nabi mandi dengan seukuran 1 sa'. 1 sa' itu kurang lebih 2 liter atau 2,75 liter. Ya anggaplah ya Nabi atau orang mandi dengan air botol mineral yang besar. Kan ada tuh yang gede 1.500. Ya. Ukurannya berapa tuh? 2 botol. 2 botol yang besar ya. 2 botol ya. 2 botol, 1 botol kan 1.500. Berarti 2 botol 3 liter. Cukup nggak dengan 3 liter? Cukup. Cuma nanti ketika mandi para jamaah sekalian, kita kalau mandi emang kebiasaan. Ketika kita mandi kita pakai sabun gitu ya. Ya, kadang-kadang pakai sampo nyampo, ya samponya ditaruh dulu di kepala tuh baru diguyur. Jika itu terjadi para jamaah sekalian, maka dikhawatirkan air tersebut yang terkena badan kita tidak lagi menjadi air mutlak. Disebut air mutlak itu jika dia belum bercampur apa-apa. Jadi nanti kalau mandi jangan pakai sabun dulu. Jangan pakai sabun dulu. Ratain air dulu gitu ya. Sebab kalau udah pakai sabun dulu, di saat tubuh kita belum rata dengan air, maka air yang bercampur dengan sabun berubah nggak itu? Berubah. Ya, bukan lagi menjadi air mutlak, tapi air yang sudah mutaghayyir. Seperti halnya air ini tercampur dengan apa? Dengan teh. Boleh nggak dipakai wudhu? Kagak boleh. Kenapa? Sudah berubah warnanya, sudah berubah salah satu sifatnya. Begitu juga ketika kita mandi. Ketika kita mandi, ya kemudian ya dicampur dengan sabun, maka air tersebut tidak lagi menjadi air mutlak. Jadi gimana tuh? Bersihkan dulu, udah rata semua gitu ya. Kalau udah nanti di ujung selesai mau pakai sabun silakan. Tapi harus di awalnya tuh. Awalnya apa? Ya awalnya ratain dulu semuanya. Ya, sampai 5 mud. Jadi Nabi paling banyak itu ya, mandi itu 5 mud. Ila khamsati amdad. Nabi itu wudu paling banyak 5 mud. Wudu 5 mud. Berarti paling banyak ya 5 ginian. Paling banyak 5 ya 5 ginian. Yang kurang lebih yang paling banyak ya 2 botol itu dah. 2 botol air mineral besar. Artinya apa? Jangan ya boros air. Jangan boros apa? Jangan boros air.
Dan hadis yang terakhir yang kita baca, wa an Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu bersabda oleh Rasulullah sallallahu minkum min ahadin yatawadda. Ya, tidaklah dari kamu min ahadin dari salah seorang yatawadda yang berwudu. Fayasbiqu al-wudu. Maka kemudian dia menyempurnakan al-wudu, sempurna al-wudu, sempurnakanlah wudu. Thumma yaqulu, kemudian setelah sempurnanya wudu, dia berucap atau berkata atau berdoa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Illa futihat lahu abwabul jannah ats-tsamaniyah. Orang yang punya kebiasaan dia baca doa setelah wudu, maka Allah bukain pintu surga yang jumlahnya 8. Yadkhulu min ayyuha syaa, dia masuk dari pintu yang manapun. Nah, nanti kan pintu tuh banyak, ada pintu puasa gitu ya. Jadi kita boleh pilih tuh. Mau masuk pintu 1, pintu 2, pintu 3, bebas pokoknya. Wala al-Imam At-Tirmizi zada, dia menambahkan Allah waj'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Ada redaksi yang ditambah. Apa redaksi? Allah waj'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin, ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allah waj'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Kalau pengen gampang, nanti ada kitab Maslahatul Akhyar. Itu biasa dipakai di pesantren karena ya kitab kecil, kitab satu ya, tapi itu ya sudah diringkas. Ya, mau makanya tentang sunnah-sunnah wudu beserta bacaannya. Kalau membasuh wajah apa bacaannya ada, membasuh tangan apa bacaannya ada. Ya, nanti para jemaah sekalian bisa baca itu, atau nanti buku-buku lainnya yang ternyata bukan hanya setelah wudhu saja ada doanya, tapi setiap gerakan-gerakan juga ada doanya. Ya, mudah-mudahan ya ibadah kita semakin sempurna, ya semakin kita belajar, semakin kita mengoreksi mana yang memang belum sempurna kita sempurnakan, mana yang keliru ya kita perbaiki, sehingga mudah-mudahan ya ibadah-ibadah yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Sebelum doa kita baca dulu jamaah kita yang mana baik orang sehat supaya diangkat kita. Siapa? Pak Haji Rais. Oh ya, baik. Kita baca Fatihah sekali lagi ya buat orang tua kita Pak Haji Rais yang sedang sakit ya. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya serta diberikan kesembuhan. Dan buat seluruh jamaah juga barangkali ada anak kita, keluarga kita, saudara kita yang sedang sakit, juga kita berdoa mudah-mudahan semua penyakit-penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Biniyati syifa. Al-Fatihah. As-sabr